Ya, semoga perjalanan kita dari lokasi sini nanti berkoordinasi di jalan, kemudian sampai ke tempat NF Peduli, ya ada posnya di sana. Ini dimudahkan oleh Allah SWT, dilancarkan, dan juga bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat yang terkena musibah, ya itu bisa diterima dengan baik, ya. Dan kemudian dakwah kita juga bisa menyentuh kepada mereka, kontribusi kita bisa maksimal, dan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan kita bisa kembali ke lokasi ini untuk melanjutkan dakwah dan memberikan dokumentasi informasi, ya, yang sejelas-jelasnya kepada teman-teman kita nantinya. Kan nunggu nih ada 518 santri, ya ini sangat berharap informasinya nanti dari kalian lebih utuh, ya, kemudian menumbuhkan kepedulian, ya, ingin berbagi, ya, ada uang saku berapa, ya, dibagi untuk saudara kita yang ada di Cianjur berapa, itu mungkin akan tumbuh seperti itu dari para santri. Itu harus disiapkan itu, ya, mengajak orang tua dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, ya, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Semangat kita untuk berbagi, semangat kita berkunjung, membantu saudara-saudara kita, berkontribusi kepada saudara kita yang kena musibah gempa Cianjur. Semangat pagi, kita bertakbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita menorehkan bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari tim NFBS Bogor dan juga tim NF Peduli sudah berada di salah satu titik di Kabupaten Cianjur, di mana yang sudah terkena dampak dari gempa bumi. Di sini kami memiliki beberapa kegiatan, salah satunya adalah pelayanan kesehatan, lalu ada trauma healing dan juga bakti sosial. Untuk keseruan yang lebih lanjut, ayo kita ikuti langsung kegiatan hari ini. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa. Oke sahabat NFBS, sekarang kita berada di salah satu tenda para pengungsi, di mana sekarang ada di segmen trauma healing. Di sini kita ada para pendongeng, yaitu Kak Oki. Untuk melihat keseruannya, ayo kita ikuti aja. Iya. Hanya atas kehendaknya kita
kita masih bertemu matahari. Ya alhamdulillah, sekarang kita sudah berada dengan Kalkin yang tadi mendongeng adik-adik semua. Gimana Kalkin kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Kak Konita. Alhamdulillah. Oke, Kalkin boleh bisa perkenalan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya adalah Kak Oki. Saya sebagai national storyteller, ya pendongeng nasional. Dan hari ini berkesempatan bahagia sekali dengan NF Peduli. Oh, alhamdulillah. Menghibur anak-anak. Oke, tadi kan Kak Oki kan udah bercerita dengan adik-adik semua nih. Gimana kesan pesannya tadi setelah berdongeng dengan adik-adik? Ya, perasaan Kak Oki jujur sangat bahagia sekali ya. Merasa bahagia sekali bisa mereka antusias mendengarkan cerita dari Kak Oki. Alhamdulillah, tadi aku juga lihat adik-adik semua pada senang-senang semua dengerinnya dan juga pada antusias semua. Yang terakhir, gimana sih harapan Kak Oki untuk adik-adik semua atau untuk wilayah Cianjur ini? Ya, harapan Kak Oki tentunya anak-anak Cianjur yang terdampak gempa harus bangkit ya, harus penuh semangat untuk meraih impian adik-adik, meraih cita-cita gitu. Dan juga tentunya buat semua pihak gitu ya, dari teman-teman Nurul Fikri dan seluruh anak-anak Indonesia atau rakyat Indonesia, kita sama-sama saling support membantu saudara-saudara kita, khususnya wabil khusus buat anak-anak di Cianjur ya, yang terdampak gempa, karena mereka butuh sekali support dari kita dengan apapun yang kita bisa agar mereka bisa bangkit meraih cita-cita. Iya, benar banget. Semoga tetap bangkit ya anak-anak Cianjur. Oke, kalau itu segitu aja pertanyaan yang aku mau berikan. Terima kasih. Sama-sama Kak Konita. Assalamualaikum Kak Konita. Diberi waktu, entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Edi sebagai Ketua dalam bidang sosial di NF Peduli. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Saya Edi Prianto, Ketua Bidang Sosial dari Yayasan Nurul Fikri Peduli. Oke. Bapak, saya memiliki beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Ya. Mungkin selama NF Peduli ini kira-kira apa saja sih yang dilakukan NF Peduli terhadap kepada para korban-korban di sini Cianjur? Ya. Jadi NF Peduli hari ini adalah hari yang kegiatan keempat. Jadi sejak awal bencana kami sudah hadir ke sini. Ini salah satu titik kita bantu ya. Nah, selama 4 kali itu apa saja yang sudah kita perbuat sudah banyak. Membantu lauk pauk, membantu terpal, membantu makanan, susu, pampers, pakaian dalam, dan macam-macam. Jadi kita sudah berusaha kemarin macam-macam, dan pada hari ini kita bakti sosial bentuknya pelayanan kesehatan dan dongeng ya untuk anak-anak. Alhamdulillah sudah berhasil, sudah terlaksana. Dan ini bukan yang terakhir, tapi kita akan terus membina masyarakat di sini, berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan minimal kita bisa meringankan beban masyarakat di sini. Dan kita bisa bayangkan mereka tidur di tenda ya. Kalau kita hidup di tenda kan, kalau camping 3 hari emang senang 3 hari ya. Kan setelah itu kita pulang. Ya. Kalau di sini kan enggak. Mereka akan terus sampai kapan belau alam sawab. Nah, karena itu kita sedikit meringankan beban di sini. Ya, membuat anak senyum, senang, bahagia tadi dengar dongengnya. Dan juga di sini belum pernah disentuh oleh kesehatan. Makanya di sini mereka meminta untuk ada pelayanan kesehatan. Alhamdulillah, berarti kalau misalkan bantuan-bantuan dari NF Peduli bisa berguna untuk teman-teman semua di sini. Semoga kedepannya juga bisa berguna, dan juga untuk ayah bunda atau para penonton semua yang ingin membantu juga bisa langsung hubungin NF Peduli. Oke. Selanjutnya bisa berikan harapan dari Bapak untuk Cianjur kedepannya gimana Pak? Ya. Baik, harapan kami adalah tentu musibah ini bisa segera selesai ya, karena memang pada kunjungan kita ketiga, setiap berdiri di sini nih goyang jalanannya, goyangnya ke atas bukan ke samping, gitu. Jadi emang hampir setelah dari 2 minggu itu setelah gempa pertama, emang tiap hari gempa. Nah, jadi ketika kami kesini hari pertama tuh air masih banyak, kan udah susah air. Itu menunjukkan betapa pergeseran itu mempengaruhi sekali. Jadi
ya sama Nini ngomong juga ini, artinya kalau kita tinggal di sini gitu kan, bagaimana rasanya gitu kan, artinya mari kita sama empati kita terhadap mereka. Kita mungkin di kasur tidur nyenyak ya, sudah jauh dari itu. Terima kasih Pak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus juga teman-teman semua yang ada tidur di tenda bisa balik lagi ke rumahnya, bisa tersenyum bahagia lagi. Jadi untuk ayah bunda yang ingin bantu bisa langsung di bawah ini dan bisa langsung bantu. Oke, segitu aja Pak pertanyaan dari saya. Ketua dan hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Oke, sekarang kita berada di dalam mobil di mana kita menuju titik kedua di Kota Cianjur. Dan selama perjalanan di kanan kiri kami terdapat tempat perbelanjaan, sekolah, rumah yang sudah hancur dikarenakan dampaknya gempa bumi kemarin. Jadi mohon doa dari teman-teman semua agar semuanya berjalan lebih baik lagi ke depannya. Matahari kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami sudah berada di titik kedua yaitu di Kampung Tegalega, Kota Cianjur. Dan kegiatan kali ini adalah pengecekan kesehatan yang seperti bisa dilihat di belakang, itu pengecekan kesehatan oleh dokter-dokter dari NF Peduli. Untuk melihat kegiatannya dari dokter NF Peduli, mari ikuti saya. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya bersama Dokter Leni di sini yang tadi habis mengecek para warga semua. Ya. Di sini aku pengen nanyain kabar ibu gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini hari yang keberapa ya? Hari keberapa ya? Nggak tahu juga pernah. Oke, Bu Leni, tadi kira-kira setelah pengecekan para warga, penyakit apa aja sih biasanya terjadi oleh warga ketika setelah bencana? Oke. Jadi saat bencana itu banyak kasus-kasusnya itu terkait dengan penyakit kebersihan ya, pola hidup sehat ya. Karena memang pada saat bencana mereka pasti tinggalnya di tempat-tempat yang memang darurat ya, sistemnya darurat berarti ya semuanya kedaruratan. Jadi banyak gatal-gatal gitu ya, mungkin karena air gitu. Kemudian banyak juga yang lambungnya bermasalah karena kan mungkin makannya, terus ya mungkin air kurang bersih gitu kan. Dan banyak juga ya kasusnya itu sakit kepala, pusing gitu ya. Dan setelah pengecekan itu banyak yang tekanan darahnya tinggi ya, mungkin karena kurang tidur, kurang istirahat. Jadi ya lebih banyak ke penyakit-penyakit yang memang setelah bencana itu yang sering terjadi gitu ya. Ada juga yang kena diare gitu ya. Kena diare. Ada yang kena diare. Itu kan pola hidupnya kurang bersih karena memang kapasitas mungkin tempat di tenda gitu atau bolak-balik ke rumahnya tidak memungkinkan tuh bersih-bersih. Jadi banyak penyakit-penyakit itu yang lebih kita tanganin setelah bencana. Jadi aku juga sempat nanya-nanya juga sih, ada banyak yang pusing gitu juga mungkin karena tadi kali yang Iya, udah bilang karena juga. kurang istirahat tentunya ya. Iya, Kalau lagi kondisi bencana begini kan pasti tiba-tiba
gempa gitu Iya, iya, kan. Ya, jadi itu mungkin yang ngadain trauma healing itu betul ya. Jadi karena adanya gempa banyak yang terjadi anak-anak, kemudian orang dewasa pun jadi tiba-tiba jadi kalau ada gerakan suara sedikit langsung terbangun gitu. Jadi kan otomatis pas saat dia tidur terganggu, tidak nyenyak lah ya kalau kita tanya banyak konsultasi mereka seperti itu. Dari tadi penyakit-penyakit yang sudah diderita, kira-kira ada nggak sih harapan dari dokter untuk para warga-warga semua? Ya, jadi harapan untuk para warga karena memang kondisi darurat ini harus tetap dijalankan mungkin untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi ya para warga harus tetap menjaga kebersihan, kemudian untuk makan tetap usahakan makan yang teratur, untuk kebersihan tetap harus menjaga kebersihan. Kalau memungkinkan minum, makan itu harus tetap dipelihara, dijaga ya kebersihannya. Karena itu memang penyakit-penyakit yang tidak cepat hilang pada saat bencana gitu. Jadi mereka para warga juga harus tetap pola hidup bersih atau PHBS-nya itu harus tetap dijalankan. Jadi jangan sampai penyakit itu semakin hari semakin bertambah gitu ya. Jadi ya walaupun mereka berada di tenda, mereka tetap bisa jaga kebersihannya. Ya mungkin harus bergotong royong ya, tidak bisa serta-merta kita sendiri gitu ya. Dengan NF Peduli ini juga sangat membantu sekali untuk warga-warga lebih banyak belajar tentang kebersihan pada saat pandemi atau saat mengalami bencana seperti ini. Benar. Ya. Makasih Bu, itu aja pertanyaan dari aku. Makasih atas waktunya. Siap, Sekian dari kami. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. Sekarang kami sudah dengan Ibu Nur Hayati di Kampung Tegalega, Kota Cianjur, di mana Bu Nur Hayati ini adalah salah satu ibu yang waktu di pas gempa bumi ada, dan sekarang kami berada di tenda Ibu Nur Hayati tinggal sekarang. Ibu saat kejadian itu lagi gimana Bu? lagi duduk begini, udah gitu ada bunyi gerubuk gitu sampai goyang-goyang, katanya si rumah itu ambruk gitu, pas ambruknya di depan banget. Terus udah gitu gelap, kalau jalannya ngerayap-rayap gitu, pas sebelahnya belakangnya rumah itu ambruk lagi, untung gak ketiban ke sini. Cuman tangan aja, dua-duanya sama kaki. Ini kan bekasnya baru itu tuh, ini masih tumbuh. Oh ya ampun Ibu. Semoga nanti cepat sembuh ya Bu, nanti bisa berobat ya Bu ya. Iya. Sekarang berarti Ibu udah lagi di tempat tendanya. Ibu udah berapa lama Ibu kira-kira tinggal di sini? Dari pas pertama itu aja, pertama gempa. Kalau sebelumnya di rumah aja gitu. Berarti semua keluarga tinggal di sini ya Bu Di ya? sini semuanya. Terus sekarang keadaan rumah Ibu gimana Bu? Itu rumahnya pada retak-retak gitu, pada segini-segini Neng bisa masuk tangan. Oh ya. Iya. Di atasnya tuh udah mau makanya takut kalau ke sana tuh. Perasaan masih goyang-goyang aja gitu kalau jalan ke dalam tuh. Udah pisah-pisah gitu. Takutnya ini lagi. Kalau misalkan boleh tahu Bu, itu keluarga Ibu semua pada selamat alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Selamat. Iya. Mungkin Bu ada pesan lagi untuk Cianjur ke depannya gimana Bu? Ya baik-baik aja, sebiasanya aja lagi gitu. Tapi tadi juga ada lagi tuh lumayan besar. Tadi dari Sukabumi gempanya? Iya, yang dari Sukabumi, yang dari itu kemarinnya. Oh yang Garut ya? Iya. Katanya mudah-mudahan aja jangan terjadi lagi gitu maunya. Apalagi ya. Hanya atas kehendaknya
kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik beri waktu. Ya, jadi dari kita bertiga buat kesan dan pesan kita selama mengikuti kegiatan pada hari ini tuh yang bisa saya dapat, pertama saya masih bisa bersyukur karena bisa ngelihat banyak yang lebih membutuhkan dibanding kita. Saya sering ngeluh padahal banyak cobaan segala macam, ternyata di luar sana lebih banyak yang diuji sama Allah lebih dari yang dikasih ke saya gitu. Jadi kesan dari saya, jangan lupa bersyukur karena banyak teman-teman kita yang nggak punya tempat tinggal dan nggak bisa bersekolah. Jadi kita jangan lupa bersyukur. Ya, kalau bagi saya sih kesannya ya sama seperti tadi dibilangin, tetap bersyukur karena masih banyak dari mereka yang ingin sekolah karena ingin kembali sekolah lagi dan ingin kembali tidur di rumah lagi seperti biasa kemarin. Ya, itu sih. First impressionnya tuh ngeliatnya kasihan banget, sedih banget, dan ternyata masih banyak orang yang serba kekurangan daripada kita. Tapi tadi mereka pas diajak main masih bisa senyum, masih bisa ketawa-tawa bareng, masih bisa ngikutin bareng. Semoga kedepannya mereka bisa lebih sabar, semoga bisa balik sekolah lagi, bisa main-main, bisa beraktivitas dengan normal lagi. Mungkin tambahan dari aku, semoga adik-adiknya bisa kembali lagi ke rumah, karena tadi adik-adiknya banyak banget yang bilang pengen banget pulang ke rumah lagi, pengen banget ketemu sama teman-teman, guru-guru, sekolah gitu. Tapi dia emang bener-bener, yang aku rasain sih mereka emang bener-bener ingin balik lagi sih ke rumahnya, bermain di rumah lagi, bukan bermain di tenda gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pada hari ini telah selesai semua. Saya dan teman-teman semua sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan semoga kegiatan tersebut bisa membantu teman-teman semua. Dan saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan para ayah bunda dan juga para penonton semua untuk bisa meringankan beban-beban para warga-warga yang terkena musibah ini dengan cara mendonasikan apapun ayah bunda yang ingin berikan ke nomor RIWAS ini atau ke NF Peduli. Oke, sekian dari saya, semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bersama NF Peduli Siap melayani, Berdedikasi Dengan sepenuh hati untuk negeri ini. NF Peduli. Commitment to care and share.